Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jal faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza wa jalla: Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala 'azza wa jalla: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita tidak salat, sebanyak apapun harta yang kita sedekahkan, sebaik apapun kita kepada kedua orang tua kita, sebaik apapun kita kepada tetangga kita, maka wallahi kita belum baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita belum dinilai baik oleh syariat yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa dengannya. Bahkan orang yang meninggalkan salat lebih buruk daripada pemabuk. Orang yang meninggalkan salat lebih buruk daripada penzina. Karena ahlu sunnah wal jamaah meyakini orang yang tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala itu dosanya lebih besar daripada orang yang mengerjakan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salat banyak sekali diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah oleh kalian seluruh salat, semua salat, yaitu salat 5 waktu yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salatul wusta, yaitu salat asar. Dan berdirilah kalian untuk salat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan yang khusyuk. Sehingga orang yang meninggalkan salat dianggap tidak patuh terhadap perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dia bisa dianggap baik hanya karena menuruti perintah orang tuanya? Bagaimana dia bisa dianggap baik karena hanya bersedekah
yang sedekah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang hartanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak mau tunduk dan patuh terhadap perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadzu billah. Dan bukti yang lain, hadis yang memperkuat bahwasannya orang itu ketika dia meninggalkan salat, dia tidak dianggap baik meskipun amalan-amalannya begitu banyak. Yaitu Nabi SAW bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun atas 5 perkara. Yang pertama, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dibangun di atas persaksian bahwasannya tiada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis salah, dan yang kedua, menegakkan salat. Setelah bersyahadat, orang harus menegakkan salat. Wa ita'iz zakah, baru kemudian menunaikan zakat. Wal hajj, dan pergi haji. Wa shaumi Ramadan, dan baru berpuasa Ramadan. Bahkan di dalam hadis yang lain yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, Ra'sul amri al-Islam, dasar, pokok dasar dari suatu perkara adalah al-Islam, yaitu persaksian bahwasannya tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa amuduhu as-salah, dan tiangnya adalah as-salah, dan tiangnya adalah salat. Kemudian puncak ketinggiannya adalah jihad. Seakan-akan menggambarkan bahwasannya pondasi dari suatu bangunan di dalam diri kita, pondasi dari Islam adalah syahadatain, 2 persaksian tersebut. Ketika kita mau membangun bangunan yang kokoh di dalam diri kita dengan amalan-amalan yang banyak, tentunya kita butuh tiang, yaitu as-salah. Seandainya kita tidak melakukan salat, sebanyak apapun amalan kita, maka akan mudah rubuh, maka akan mudah hancur. Artinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum dianggap baik orang yang meninggalkan salat. Dan peringatan yang sangat keras bagi orang yang meninggalkan salat, dirinya diancam kekafiran. Dirinya diancam atas keislamannya yang hilang dari dirinya. Ulama sepakat, orang yang meninggalkan salat karena tidak meyakini salat itu wajib, maka ulama sepakat orang yang meyakini hal seperti ini kafir. Dan yang diperselisihkan adalah orang yang meninggalkan salat karena malas. Apakah dia kafir atau tidak? Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, beliau mengambil pendapat bahwasannya orang yang meninggalkan salat 1 kali saja, baik karena malas ataupun tidak meyakini kewajiban salat itu, dia telah kafir. Di antara dalilnya adalah Nabi SAW bersabda, "Inna bainar rajul wa bainas syirki wal kufri tarkas salah." Sesungguhnya batasan antara laki-laki dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Sehingga orang yang meninggalkan salat dengan sengaja, dengan kemalasannya,
maka dia telah jatuh kepada kesyirikan dan kekufuran. Wal'iyadzubillah. Semua ini adalah ancaman buat diri kita semua. Semua ini adalah ancaman agar kita benar-benar menjaga sholat kita. Agar kita tidak menganggap baik anak-anak kita yang tidak sholat. Tanamkan kepada diri-diri mereka bahwasannya kita tidak menganggap mereka baik sampai mereka sholat. Sampai mereka mengerjakan yang 5 waktu. Sehingga dimanapun mereka berada, dimanapun anak-anak kita berada, mereka tidak berani meninggalkan sholat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dzam fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kawan tersebar, pemahaman yang salah, orang tua yang membiarkan anaknya tidak sholat karena menganggap mengapa? Karena menganggap nggak apa-apa nggak sholat, yang penting dia baik. Wal'iyadzubillah. Bagaimana dia bisa dianggap baik kalau dia tidak memenuhi perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana dia bisa dianggap baik amalannya kalau dia tidak membangun tiang-tiang yang mengokohkan bangunan-bangunan amalan yang lain? Bagaimana dia bisa dianggap baik kalau ternyata dia jatuh kepada kekufuran? Dan hadis yang lain, jamaah rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya di akhirat Nabi SAW bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salah. Sesungguhnya yang pertama kali yang dihisab dari seorang hamba adalah salatnya. Apabila salatnya baik, maka sungguh dia telah sukses dan telah berhasil. Apabila salatnya buruk, artinya dia meninggalkan salat, maka sungguh dia telah gagal dan celaka. Ini menunjukkan yang pertama kali dihisab nanti di yaumil qiyamah, di hari akhir, adalah salat kita. Bukan infak yang kita keluarkan sebanyak apapun itu. Kalau salat kita belum baik, bagaimana kita mau lolos dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain? Tapi kalau salat kita baik, maka sudah dipastikan amalan-amalan kita yang lain itu semua baik. Karena salat itu langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekat-dekatnya hamba dengan Allah, dengan Rabb-nya adalah ketika salat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan datang dari saya, dan apabila ada kebenaran taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma innaka antallah la ilaha illa anta. Allahumma innaka antal ghaffar la yaghfirna illa anta. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillah lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim.
ربنا أصلح ولاة أمورنا وفقهم فيما فيه صلاحهم وصلاح المسلمين. ربنا انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل بلد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آخر دعوانا الحمد لله. أقيم الصلاة.